kesempatan ya, untuk menghilangkan dosa-dosa kita dan hisab pada hari kiamat. Ini akan kita fokus bahas nanti di poin ini. Teman-teman, siapa di antara kita di sini yang punya permasalahan dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, dia punya dosa, maka segera taubat. Segera kembali kepada Allah. Demi Allah teman-teman sekalian, taubat ini sebuah tiket VIP dari Allah yang dikhususkan untuk hamba-hambanya. Luar biasa nih. 50 tahun seseorang berbuat dosa, zina setiap hari, mabuk setiap hari, bahkan kufur, syirik dan segala macam. Begitu dia taubat nasuha, bersih semua. Kata Nabi SAW, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Orang yang taubat dari satu dosa atau dari dosa, maka seperti orang tidak ada dosanya. Dan dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, at-taubatu tujubu ma qablaha. Taubat akan membersihkan semua dosa masa lalu, apapun itu sifatnya. Kalau berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, kita dengan taubat nasuha, taubat yang tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Nawawi rahimahullah, dengan 3 syarat mutlaknya. Tinggalkan dosa itu seketika, lalu menyesali dan janji sama Allah tidak mengulanginya. Kalau itu berhubungan dengan makhluk, ini butuh rincian. Siapapun di antara kita teman-teman yang punya masalah dengan orang, ya, sosok manusia, siapapun dia, ya, maka lihat, kalau dia yang benar, ini ada rincian. Kalau dia benar dari sisi kita pernah menggibahnya, merusak citranya, ya, maka kita harus memperbaiki citra itu dan minta keridhaan dia. Kalau itu adalah pengambilan materi, kita pernah mencuri, mengambil yang bukan hak kita, maka harus minta keridhaan dan mengembalikan hal itu. Kalau kita pernah menyakiti fisik, maka minta keridhaannya atau ada kisos, ya. Kita pernah tonjok orang, kita juga ditonjok, gitu kan? Untuk menghilangkan hisab kita pada hari kiamat. Dan Nabi SAW sudah ingatkan, siapapun di antara kalian yang punya sangkutan dengan saudaranya, maka selesaikan di sini di dunia. Sebelum datang hari nanti di sana, tidak ada manfaatnya dirham dan dinar. Nggak ada lagi manfaat dirham, tidak ada lagi, tidak bisa kita bayar orang itu, kita ridhokan dengan rupiah, dengan dolar, dengan real, tidak bisa lagi. Lalu kata para sahabat, ya Rasulullah, memang ada apa di sana nanti? Bagaimana kami menebus kesalahan kami kalau punya masalah dengan orang lain? Kata Nabi SAW, dengan amalmu atau dosa-dosanya. Dibayar dengan sholat kita, puasa kita, sedekah kita, itu yang dipakai bayarin kalau kita punya permasalahan dengan orang lain. Kita pernah menggibahnya, kita pernah memfitnahnya, kita pernah mencaci maki, pernah mengambil haknya, atau pernah bahkan menyakiti fisiknya, maka akan dibayar dengan amal-amal kita. Kalau amal kita tidak cukup, maka secara otomatis Bapak Ibu sekalian, dosa-dosa mereka, zinanya, ribanya akan ditimpakan kepada kita. Mereka yang buat, kita yang dihukum. Maka ini berat sekali. Makanya sering kami nasihati, buat diri saya tentu, dimulai dari diri kami, kemudian Bapak Ibu sekalian, saya selalu bilang, menujulah kepada akhirat, karena kita semua akan ke sana. Allah mengatakan, wa ilaihil masir, kepadanya kalian akan dibawa pulang, ya, akan kembali. Maka pergilah ke sana menuju kepada Allah SWT. Toh kita semua juga akan meninggal dengan membawa 2 hal, membawa amal soleh dan teman soleh. Membawa amal soleh, semua sibuk dari amal soleh ke amal soleh yang lainnya. Semoga tadi kami sudah berikan gambaran secara umum, dan juga bawa teman soleh. Dalam sebuah athar disebutkan, kata Nabi SAW, nanti akan ada orang dikeluarkan dari neraka. Orang-orang neraka di sekitarnya bertanya-tanya, kenapa orang ini keluar? Apa ada amal solehnya yang menyelamatkannya? Maka kata orang-orang atau para malaikat yang menjaga neraka mengatakan, karena bantuan dan syafaat dari saudara temannya, ya, seseorang muslim yang memberikan syafaat kepadanya. Oleh karena itu, pada saat itu ahli neraka semua berharap pada saat di dunia mereka punya teman-teman yang soleh, yang bisa menyelamatkan mereka pada hari kiamat. Kita tidak pernah tahu, mungkin amal kita kurang, tapi ada orang-orang yang bisa membantu kita. Dan Nabi SAW mengatakan, akan ada dari umatku orang yang bisa memberikan syafaat sampai seperti suku Mudhar. Suku Mudhar ini jumlahnya jutaan orang sekarang, gitu kan? Maka dia bisa memberikan syafaat karena banyaknya amal soleh yang dia persiapkan. Jadi ini harus benar-benar menjadi sebuah poin pertimbangan yang matang sekali. Jangan sampai nanti kita akan ada hisab hari kiamat, ya. Dan nanti, ya, kita harus jadi pertimbangan supaya ada orang yang bisa menolong kita nantinya. Juga jangan bawa 2 hal, jangan bawa dosa dan jangan bawa musuh. Itu saja sederhananya. Dari dosa ke dosa yang pernah kita kerjakan, sekarang stopin, kita bertobat dan kita perbaikin. Tadi sudah kami berikan gambaran, akan panjang lebar kita jelaskan poin ini insyaAllah. Kemudian yang kedua adalah jangan bawa musuh. Jangan setiap hari gosipin orang misalnya. Banyak orang sudah ikut pengajian, sudah mulai hijrah, tapi nggak sadar masuk menggibah orang lain. Gibah itu teman-teman, menceritakan sesuatu yang ada pada saudara muslim yang dia tidak suka untuk diceritakan.
itu sudah ghibah. Waktu Nabi SAW tanya para sahabat, apakah kalian tahu apa itu ghibah? Yang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Quran surah Al-Hujurat, ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu? Apakah kalian mau dengan ghibah itu dihukum seperti memakan bangkai saudaranya sendiri dan kalian tidak suka itu? Maka Nabi tanya kepada para sahabat, apa kalian tahu apa itu ghibah? Maka mereka mengatakan Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kata Nabi SAW, engkau menceritakan apa yang ada pada saudaramu yang dia tidak suka diceritakan, sudah cukup jadi ghibah, dan itu dosa besar. Imam Az-Zahabi rahimahullah menulis kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar. Imam Syekh Muhammad bin Al-Wahhab menulis kitab Al-Kabair, juga masukkan ghibah dosa-dosa besar. Syekh Muhammad Munajjid di masa kita sekarang menulis kitab Al-Kabair, masukkan dalam dosa-dosa besar. Dan hampir semua buku-buku hadis menyebutkan tentang ghibah bagian daripada dosa besar karena diikuti dengan ancaman yang berat. Berapa banyak orang begitu dulu sama temannya, saya mau cerita ya, tapi saya bukan ghibah loh ya, tapi cerita aibnya orang, cerita tentang orang tidak suka, kan itu aneh ya. Saya berapa kali disampaikan, dikeluhkan oleh sebagian ikhwan dan akhwat kita, Ustaz, di pengajian saya lihat akhwatnya sudah jilbab besar semua, ikhwannya pada berjenggot semua, tapi kalau duduk gosipin orang, sudah tahu gak si fulan, sudah tahu gak si fulan, si fulan dan si fulan, tidak boleh. Kita gak ada urusan sama kita ini. Di depan mata kalau kelihatan kebaikan kita dukung, kalau kelihatan kesalahan kelihatan ya, baru kita ingkar mungkar, baru kita luruskan. Kalau kita nggak tahu jangan ikut campur. Jangan pernah mengorek-orek sesuatu yang kita tidak pernah tahu. Saya dengar katanya begini dan begitu, itu untuk apa? Apa manfaatnya? Menjadi musuh buat dia hari kiamat. Apalagi sampai fitnah, nyebarin berita yang dia tidak cross check. Dan cross check pun ini ada satu benang merah kata para ulama penting. Cross check itu kalau ada hubungannya sama kita. Kalau nggak ada hubungannya, untuk apa cross check? Akhi, saya mau tabayun, saya mau cross check, benar nggak begini? Padahal ada urusan sama dia, untuk apa? Kalau ada hubungannya baru kita cross check. Kita yang digibah, kita yang dituduh, nah saya cross check. Kalau enggak, semua orang kita mau cross check gitu kan. Ada orang kadang-kadang datang kepada saya, Ustaz, saya mau tabayun. Saya nggak kenal orang ini, apa yang mau ditabayun? Gitu kan. Harusnya kan jelas ada hubungan sama dia nggak? Gitu kan. Atau ada sesuatu memang yang memang harus gitu. Kalau tidak nggak perlu. Nah itu poin yang harus kita perhatikan baik-baik. Jadi jangan sampai ada musuh-musuh hari kiamat yang kita tidak harapkan sebenarnya, tapi akhirnya dia menghabiskan pahala kita. Ingat, Allah sudah kekalkan dalam firman-Nya, yauma yafirru mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in yawma idzin sya'nu yughni. Pada hari kiamat nanti seseorang akan lari dari ibunya, dari saudaranya, dari ibunya, dari ayahnya, dari istrinya, dari anak-anaknya, dan pada hari itu orang semua masing-masing sibuk dengan keadaannya sendiri-sendiri. Mereka takut jangan sampai nanti ada orang yang tuntut pada hari kiamat. Jadi ini harus hati-hati. Nah di poin ini Bapak Ibu sekalian, di poin yang ketiga ini akan kita fokus bahas. Saya akan coba bahas teman-teman sekalian bagaimana bonus dan tiket VIP yang Allah berikan kepada kita ini. Baik bagi teman-teman yang sudah sering bertaubat, maka dia bisa perbaharui taubatnya, atau orang yang masih malas bertaubat, mungkin dengan menganggap dirinya tidak punya dosa, atau punya dosa tapi masih menunda-nunda. Nah ini penting sekali untuk dibahas. Kalau orang yang sudah sering taubat, Bapak Ibu sering jadikan zikir setiap hari 100 kali istighfar, gak ada masalah. Rutinkan setiap hari, berbanyak jumlahnya. Karena Nabi SAW mengatakan, wahai sekalian manusia, beristighfar dan bertobatlah kepada Allah, karena aku bertobat kepada Allah sehari 100 kali. Bisa bermakna dalam satu hari Nabi baca 100 kali, bisa bermakna setiap ada kesempatan baca 100 kali. Karena dalam riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu dalam hadis sahih, beliau mengatakan kami menghitung pada saat sedang duduk bersama Nabi SAW, beliau mengatakan Rabbighfirli wa tub alayya, dalam satu majelis 100 kali. Berarti tidak harus ada batasan 100 kali saja, bisa lebih daripada itu. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, saya pernah punya masalah mumet, saya nggak tahu harus bagaimana solusinya, pusing dengan itu, maka saya beristighfar 1000 kali sampai saya dapatkan dada saya lapang. Dan itu. Jadi ini sebuah pola yang harusnya kita bisa terapkan dalam kehidupan. Bagi orang yang sudah biasa pun tinggal istiqomah dan dijaga itu. Bagi orang yang masih malas tobat karena menganggap dirinya tidak ada dosanya, ini keliru. Karena tobat dan istighfar tidak harus juga ada dosa. Apalagi dosa-dosa ini kadang-kadang ada yang kita tidak sadari ya.